أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma ya Allah ya Rabb, Allahumma inna nas'aluka hubak wa hubak man yuhibuk wal amal alladhi yubalighuna hubak. Allahumma ja'alna hubaka ahabba ila min nafsi wa ahli. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa ala ni'amihi wa ala kulli hulin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimus solihat. Sayyidina Khatamul Anbiya wa Imamil Mursalin, ketika dia mendapatkan sesuatu atau keadaan yang menyenangkan hatinya, dia bersyukur kepada Allah. Namun ketika dia mendapatkan keadaan yang tidak nyaman bagi dirinya, dia pun bersyukur kepada Allah. Maka setiap keadaan bagi kita semua kaum muslimin dan muslimat bersyukur kepada Allah. Dan Allah lah yang memberikan karunia kenikmatan bagi kita semua, sehingga di malam hari ini kita semua berkumpul di sini. Syekh Nur mengingatkan kepada kita bahwa Allah memiliki nama Al-Mani, namun dia memiliki nama Al-Jami. Dengan Al-Mani-nya kita dihindarkan untuk berada di luar ruangan ini. Namun dengan Al-Jami-nya dia mengumpulkan kita semua berada di sini, sehingga kita tidak ada di luar sana. Ketika kita merasakan kita ada di dalam ruangan ini, ketahuilah bahwa ini adalah di antara alamatul mahabbahnya Allah, tanda-tanda cintanya Allah kepada kita, yang mendekatkan kita semua untuk berkumpul di sini untuk mengenalnya. Maka dia menghendaki kita ada di sini untuk tidak ada di luar. Ketika Syekh Nur datang ke Indonesia pada bulan September yang lampau, dia tidak hanya membawa dirinya ke sini, namun dia membawa begitu banyak untayan-untayan mutiara hikmah yang dibawa untuk kita. Maka berbahagialah yang mendapatkannya. Dan dari mutiara hikmah yang begitu banyak ini, timbul berbagai macam tema yang muncul. Dan di antara tema-tema yang ada ini, beliau berbicara akan Allah, akan Rasulullah, akan mahabbah, akan zikrullah, akan takarub, akan tarik ilallah. Dia berbicara banyak tema. Maka kita terinspirasi. Dan di antara inspirasi yang diberikan untuk kita semua adalah aulia Allah. Para masyayikh kita banyak berbicara tentang aulia Allah, yang secara literal berbicara kekasih Allah. Syekh Nur pun juga begitu. Banyak dia bicara aulia Allah, yang di antaranya bermakna dia bicara tentang ulama-ulama tulus, yang soleh, yang lurus, siddiqin. Itulah ketika dia bicara aulia Allah. Memang aulia Allah ini rahasianya Allah, yang kita mengetahui siapa aulia Allah. La ya'riful wali illa wali. Tidak ada yang mengetahui wali Allah itu siapa kecuali wali Allah. Namun dia memberikan petunjuk kepada kita semua dari pembicaraannya kemarin. Dan dari situ kita bisa merasakan bahwa seorang aulia Allah, kekasih Allah, adalah mereka yang menjaga dan menghidupkan hatinya dengan zikrullah, dengan mahabbatullah, dan zuhud terhadap dunia ini. Mari kita perhatikan
dan renungkan, mentadaburi daripada mutiara-mutiara hikmah yang telah dia bawa kita. Kita memulainya ketika Syekh Nur mengatakan kepada kita, dia berkisah. Seseorang bertanya kepada seorang syekh, bagaimana menjadi kekasih Allah? Lalu Syekh Nur menjelaskan, aku mengambil yang kucintai dan aku membuang cintai, atau aku mengambil apa yang kucintai dan menghancurkan apa yang kau cintai. Lalu sang syekh berkata, apa yang dimaksud dengan apa yang engkau buang? Syekh Nur menjelaskan, aku buang duniamu, cinta dunia yang ada dimu, dan aku ambil Allah dan suhbah dengan para solehin. Jadi ketika seseorang ingin menjadi kekasih Allah, kata Syekh Nur, ambil Allah dan duduk bersama dengan orang-orang yang soleh. Itu namanya, kata Syekh Nazim, suhbah. Dan dalam Thariqah Naqsyabandiyah, Bahauddin Naqsyabandi mengatakan, Syekh Bahauddin Naqsyabandi mengatakan, at-thariqatuna suhbah, bahwa jalan kita ini adalah kebersamaan, bersama-sama. Itu yang dikatakan, jika Anda ingin menjadi kekasih Allah, bersama Allah, bersama dengan orang soleh, tinggalkan, buang duniamu itu, maka dia buang yang engkau cintai, yaitu dunia. Lalu dengan ini kita teringat perkataan Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Dia bilang, kun fi dunya ka'annaka gharibun au abir. Dan engkau di dunia ini, kata Sayyidina Nabi, bagaikan seorang asing atau seorang pengembara yang berjalan. Dan ulama menafsirkan apa yang dimaksud dengan orang asing itu, ya ini seorang asing hidup di kampungnya akan kembali ke kampung halaman. Dia hidup dalam satu kota, dalam satu daerah, dan ia akan tidak tinggal di situ. Dia akan kembali lagi ke kampung halamannya. Maknanya dia sementara, dia akan kembali ke kampung halamannya. Dan yang kedua, Rasulullah mengatakan, engkau bagaikan pengembara yang engkau itu nanti ini berjalan, berteduh sebentar di bawah pohon, lalu berjalan lagi. Itulah kita dalam perjalanan kita. Syekh Nur mengatakan, engkau harus melalui kesulitan ini untuk menapaki tangga-tangga yang lainnya. Engkau harus hidup di muka bumi ini, lalu engkau melanjutkan perjalanan engkau. Maka diingatkan oleh Maulana Syekh Nazim, ad-dunya daniyah, dunia ini rendah. Maka dia bilang, minad dunya ilal maula, kata Syekh Nazim. Dari dunia yang rendah ini menuju kepada al-maula, kepada Allah. Maknanya engkau utamakan Allah daripada dunia ini. Maka jangan kau kejar dunia ini. Maka Syekh Nur mengingatkan lagi. Dia bilang kepada kita, engkau ikut Maulana, siap ikut Maulana, engkau siap kehilangan. Berkali-kali dalam berbagai macam suhbahnya, dia ingatkan kita, sambil sesekali Syekh Nur tersenyum kepada kita. Berani enggak kamu mau ikut Maulana, tapi siap kehilangan? Mau menuju Allah, siap mati enggak? Syekh Nur tersenyum. Lalu Syekh Nur menghibur kita. Maksudku, seolah menakut-nakutimu. Engkau ikut Maulana, engkau akan kehilangan rasa cinta duniamu. Itu yang ku ambil, itu yang ku tarik. Bukan engkau kehilangan hartamu. Karena siapapun boleh mencari harta di muka bumi ini. Allah berikan kelebihan bagi yang satu daripada yang lain. Sudah seperti itu, tidak ada larangan. Namun kata Syekh Nur, aku ambil rasa cinta kepada dunia itu. Maka ingat kata Rasulullah, bahwa
engkau itu ibarat orang yang berjalan sementara nanti kembali lagi. Ketika engkau merasakan itu, engkau tidak akan merasa susah dengan dunia ini. Bahkan Syekh Nur bilang sama kita, Syekh Nur bilang bahwa dunia ini, hubbud dunia, kata Syekh Nur, induk dari semua penyakit-penyakit hati. Dulu kita bicara beberapa minggu atau beberapa bulan yang lampau. Di dalam Al-Quran ada amradul qulub, bahasanya penyakit hati. Imam Al-Maulid dan juga Syekh Hisham mengatakannya madaratul qulub, yang dalam bahasa Indonesianya perkara yang berbahaya bagi hatimu. Itu bahasa Inggris yang diambil dari bahasa Arab oleh Syekh Hisham, madaratul qulub, yang oleh Syekh Hisham dikatakan ada 17 jumlahnya. Yang kata Syekh Nadim ada 14 jumlahnya. Dan kita sudah membahasnya. Dan di antara itu adalah hubud dunia. Yang kata Syekh Nur, induk daripada penyakit-penyakit hati atau dosa-dosa yang tersembunyi. Mengapa begitu Syekh Nur mengatakan induknya? Dari hubud dunia, cinta dunia yang berlebihan ini, lahir yang namanya tamak atau rakus. Lahir yang namanya ihtikarul masakin, menghina orang miskin. Madhul ghaniya, memuji-muji orang kaya. Lalu bakhil, rasa pelit, gak mau berbagi. Lalu munafik atau wajahain dalam bahasa Arab, bermuka dua. Dan yang lebih parah lagi al-ya'z, yakni berputus asa. Itu dikatakan oleh Syekh Nur, ini induknya, biangnya daripada penyakit-penyakit hati. Engkau miliki dalam hatimu. Yang kata Maulana Jalaluddin Rumi, jika engkau tidak enyahkan secepatnya, dia akan tumbuh besar. Yang gak bisa singa itu dibunuh sama kelinci. Dia akan bisa menjadi nafsu yang begitu besar. Itulah dunia yang diingatkan oleh Syekh Nur untuk kita zahid, zuhud, untuk menjauhkan daripada dunia itu ketika kita memulai perjalanan kita kepada Allah. Syekh Nur mengatakan, at-tariq ilallah ma'allah, bersama dengan Allah. Bersama dengan Allah ini dalam bahasa lainnya ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah. Bagaimana bisa begitu? Syekh Nur mengingatkan kita dengan zikrullah. Engkau mulai mengatakan la ilaha illallah, engkau mulai perjalanan suluk ini kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Syekh Nur terus mengingatkan kita dari beberapa suhbahnya hingga terjadi dalam diri kita, dalam hati kita ini ma fi qalbi ghairullah. Gak ada apa-apa di dalam diri kita ini, di dalam hati kita ini kecuali Allah. Inilah anak-anak kecil di Damaskus yang mendendangkan hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah. Gak ada lagi apa-apa kecuali Allah. Dan Maulana Ibn Athaillah As-Sakandari menyinggung kita, bagaimana hatimu itu yang penuh dengan lukisan-lukisan dunia itu bisa memandang kepada Allah. Kalau hati kita itu penuh dengan lukisan-lukisan dunia. Ikhwani fillah, itu nasihat yang jadi rangkaian pertama menuju kepada kekasih Allah. Lalu yang kedua, dan sebetulnya adalah yang pertama, Syekh Nur mengajak kita untuk memperhatikan hati kita. Dia bilang dalam suhbahnya, qalbun mu'min Baitullah. Hatinya seorang mukmin itu Baitullah, rumahnya Allah. Mengapa bisa begitu? Memang kadang-kadang orang-orang yang salah menafsirkannya, saya nggak perlu pergi haji ke Baitullah atau umrah ke Baitullah, namun cukup dengan merenung eling kepada Allah bahwa Baitullah ada dalam hatimu. Tidak selamanya kayak begitu. Ada makna yang benar-benar makna secara terang-terangan seperti, namun ada juga makna maknawiyah yang disampaikan oleh Syekh Nur bahwa Baitullah adalah qalbun mu'min. Paling tidak ada dua sumber yang mengatakan seperti ini. Di dalam hadisul qudsi, Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwa bumi dan langit ini tidak bisa memuat zatku kecuali hati
mu'minin, yang tenang, yang damai ini yang bisa memuat kurang lebihnya seperti itu. Dan juga ketika Allah meminta kepada Sayyidina Daud untuk mengosongkan rumahnya, lalu Daud bertanya-tanya, bagaimana aku bisa mengosongkan rumahnya ini untuk Allah masuk ke situ. Mengosongkan artinya mengosongkan hati kita agar Allah ada bersama dengan kita. Itulah qalbun mu'min baitullah. Itu yang dibicarakan oleh Syekh Nur dalam suhbahnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, innallaha la yanzuru ila suwarikum au amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalukum. Bahwa Allah tidak memandang kepada rupa kita atau harta kita, namun Allah memandang kepada hati kita dengan amal kita. Dan ini yang dibicarakan oleh Syekh Jibril di peresmian Rumi Center ketika membahas hadis. Di antara hadis-hadis yang dibicarakan betapa kemuliaan seorang mukmin itu. Ketika Allah memandang hatinya kaum mukminin, maka hati kaum mukminin ini bukan perkara main-main. Ulama mengatakan ibaratnya hati ini ibarat raja dengan rakyatnya. Jika rajanya itu baik, rakyatnya baik, tentaranya baik, semuanya baik. Tubuh kita ini baik dengan hatinya, semuanya akan baik. Syekh Nur mengajak kita perhatikan hatimu itu. Dan dia mengakui, dan dia mengatakan bahwa Syekh Nur bilang, hatinya kaum mukminin ini beda-beda. Ada yang semuanya ini hatinya dalamnya Allah, ada yang hatinya itu setengahnya ada Allah, setengahnya ada yang lain. Ada yang keruh, ada yang gak ada Allah sama sekali. Namun hati aulia Allah itu bisa memikat hati-hati yang lain. Ketika dia berbicara bagaimana para sahabat Nabi yang Nabi SAW sudah wafat, namun dia bisa pergi ke penjuru dunia lalu menyebarkan agama Islam dengan bahasa yang mereka tidak mengerti. Namun apa yang membuat mereka tertarik memeluk agama Islam kalau bukan nur yang ada dalam hatinya itu memikat yang lainnya, dan nurnya itulah dari Nur Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dan itu ada pada hati kaum mukminin. Maka hati yang hidup itu dengan zikrullah. Zikir ini mengingat Allah. Syekh Nur mengingatkan kita yang dia mengutip Imam Syakhawi, seorang muhaddis, ahli sejarah, yang mengutip hadis qudsi yang berbicara tentang Allah dan Sayyidina Musa, yang Allah menginginkan bersama dengan Sayyidina Musa itu, dan Musa itu bertanya-tanya bagaimana sampai dia pingsan. Sampai dia pingsan. Lalu Allah bilang, Ana jalisu man ma'a zakarani. Syekh Hisham pernah berkisah tentang ini. Anna jalisu, anku duduk-duduk dengan orang-orang yang mengingat kepadaku, kata Allah. Maka ketika kita duduk-duduk di sini dalam majelis kita ini, kita bersama dengan Allah. Dan ketika kita berzikir kepada Allah, Syekh Nur mengatakan engkau bersama dengan Allah. Ketika engkau bersama dengan Allah, bahkan Syekh Nur berkisah untuk mencapai ke Wali Songo pun gak usah traveling ke sana. Saya duduk di sini, saya bersama-sama dengan Allah, saya bisa sampai. Bahkan ketika engkau ada di universitas, engkau ada di kedai, engkau ada di rumahmu, dimanapun juga, engkau akan kontak langsung dengan Allah. Karena ketika engkau berzikir kepada Allah, engkau bersama Allah, ma'iyatullah. Dan Allah bersamamu. Bukankah itu para wali-waliullah, para kekasih-kekasih Allah, yang mereka senantiasa mencintai Allah, yang lisannya selalu basah dengan mengingat Allah, yang seperti kita ingat-ingat dalam doa, Allahumma inna nas'aluka lisanan radban bidzikrika. Ya Allah, wahai Allah, jadikanlah lisanku selalu basah dengan mengingatmu. Wa qalban muna'amman bisyukrika. Dan hati yang damai, tenang, nyaman dengan bersyukur kepada engkau. Wa badanan hainan lainan li ta'atika. Dan jadikanlah badanku semuanya ini mudah untuk taat kepada engkau. Bukankah yang seperti itu para wali-waliullah itu?
Bukankah para wali-wali, para kekasih Allah itu yang seperti itu? Yang dia senang kepada Allah dan Allah pun senang kepada dirinya. Itulah para kekasih Allah. Para ulama yang soleh. Para ulama yang sidik, yang tulus. Yang ma fi qalbi ghairullah. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ketika engkau berjalan menapaki thariqah ini, dalam perjalanan ini, engkau memulai dengan la ilaha illallah. Ketika engkau memulai dengan la ilaha illallah, engkau bersama dengan Allah. Ketika engkau bersama dengan Allah, engkau memiliki wirid itu. Ulama mengatakan engkau akan memasuki wilayah. Wilayah itu adalah kewalian. Wali ini yang memiliki wirid, yang memiliki zikir, yang bersama terus dengan Allah. Dia yang terus menerus bersama dengan Allah. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ketika orang itu menjaga hatinya, menghidupkannya dengan zikir, Syekh Nur Kabani mengatakan bahwa yang dinamakan dengan zikrullah bukan hanya dengan lisanmu atau dengan hatimu. Namun zikrullah itu mahabbatullah, cinta kepada Allah. Jika engkau memiliki perasaan cinta kepada Allah, mahabbatullah, engkau melakukan zikrullah, kata Syekh Nur. Itulah mahabbah. Mahabbah ini keasyikan, kegemarannya orang-orang sufi, orang-orang yang ingin dekat sama Allah, orang-orang yang suka jatuh cinta sama Allah. Dan di antara tema-tema Syekh Nur kemarin adalah mahabbatullah. Dan siapakah yang dikatakan Sultanul Asyikin? Pecinta sejati, rajanya orang-orang yang jatuh cinta. Asyik, orang yang jatuh cinta. Asyikin, orang-orang yang jatuh cinta. Usyuk, mencintai, kata kerjanya. Asywak, penuh kerinduan kepada Allah. Nah, ini yang dibicarakan oleh Syekh Nur. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan dialah puncaknya. Dialah yang dikatakan pecinta sejati, pejatuh cinta sejati, dan tiada yang lebih tinggi daripadanya. Dan Syekh Nur mengatakan, seseorang akan masuk ke dalam surganya Allah dengan apa? Dengan iman. Namun seseorang akan terus melambung tinggi kepada Allah dengan apa? Dengan usyuk, dengan mahabbah, dengan cinta. Siapa yang bisa begitu? Syekh Nur mengatakan, Rasulullah diperlihatkan surganya, Sidratul Muntaha, dan lain sebagainya. Namun dia tidak bergeming, dia terus naik ke atas. Bagaimana dia bisa naik ke atas? Sehingga para nabi hanya berhenti dalam surganya. Berjumpa dengan nabi ini, nabi itu dalam surganya. Namun yang terus ke atas sampai dengan puncaknya, yang Maulana Syekh Hisham terus menerus berbicara, yakni Kaba Qausaini au adna. Kaba Qausaini au adna, yang sangat dekat antara Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW dengan Rabbnya, yang bagaikan sebusur panah atau lebih dekat lagi daripada itu, yang Jibril alaihi salam tidak mampu dan tidak ada yang semua yang bisa mampu untuk naik ke atas kecuali Rasulullah SAW. Dan Syekh Nur mengajak kita untuk memahaminya, bagaimana naik ke atas itu kalau bukan dengan usyuk naik ke atas, dengan cinta, jatuh cinta, rindu Rasulullah, terus naik ke atas, berjumpa dengan Allah Rabbul Izzati, Rafiqul A'la. Dialah Allah yang begitu lembut, begitu sayang, begitu cinta, dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi-nabi yang seperti itu. Tidak ada makhluk yang seperti itu. Jibril yang begitu dekat tidak bisa naik ke atas kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah memberikannya sebagai karunia. Syekh Nur, dengan mahabbah kita akan melambung, meluncur tinggi ke atas. Dengan iman kita sampai ke surga. Dengan usyuk kita naik ke atas. Usyuk ini jatuh cinta yang begitu asik. Perkataan asik dalam bahasa Indonesia serapan dari bahasa Arab. Asyik. Kangen
yang luar biasa. Setelah hati kita penuh paham, itu membawa kita nafas. Inilah yang membawa kita dekat terus. Lalu Syekh Nur bercerita, al-mahabbah ini berlanjut. Ini berlanjut. Wa alamatul mahabbah, dan tanda-tanda cinta itu, Syekh Nur ihtihal liqa'ih, keinginan untuk berjumpa. Bukankah seorang kekasih itu terus-menerus akan bertanya kapan akan berjumpa? Walaupun baru saja berjumpa, dia akan bertanya, kapan aku akan berjumpa dengan? Itu cerita Majnun Laila. Dia bolak-balik datang mencari kekasihnya. Dia cium tembok rumah. Dia pikir sudah semakin gila orang. Dan ini mengingatkan kisah-kisah di Damaskus. Bagaimana itu Masyaikh suka mencium trompa Nabi yang ada di tempel di dinding Damaskus. Bukan terompahnya yang dicium, tapi kerinduan berjumpa. Ada seorang ulama besar yang dikenal sebagai kutub. Ketika dia diperjumpakan dengan terompah Nabi, dijumpakan dengan stiker yang bertuliskan dengan, dia kecup dengan mesra. Walaupun hanya selembar stiker. Karena yang itu bukan stiker, tapi jatuh cintanya. Syekh Nur ngingetin kita. Tanda-tanda orang mencinta. Keinginan untuk berjumpa dengan kekasih. Dan keinginan itu terus-menerus ada. Dan juga dia menyambungnya. Wa alamatul syauq, dan tanda-tanda orang jatuh cinta penuh dengan kerinduan itu. Syekh Nur bilang, gelisah dia hari demi hari, waktu demi waktu, pengennya ketemu sama kekasih, pengennya ketemu dengan kekasih. Seorang murid pengen ketemu dengan syekhnya. Kapan syekh itu datang? Kapan syekh itu datang? Dia pengen bersuhbah. Ingat dulu bagaimana Rumi dengan Syamsi Tabris. Sampai orang-orang bingung, mana yang Maulana di antara dua ini? Mana yang guru di antara dua ini? Maulana Jalaluddin Rumi kah atau Syamsi Tabris kah? Karena mereka sudah melihat mereka begitu jatuh cinta, pengen berjumpa satu sama lain. Rumi pun sampai kehilangan. Ketika dia kehilangan, dia berputar-berputar dengan salah seorang muridnya yang mematok-matok palu. Disitulah mulai whirling itu, karena kerinduan untuk berjumpa dengan kekasihnya. Rasulullah begitu cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Allah meninggikan, memuliakannya. Jika engkau menapaki jalan ini, engkau menapaki dengan mahabbah, kau terbang kepada Allah. Tanpa mahabbah engkau berjalan kaki. Maka seorang kekasih Allah itu dia menjaga dan menghidupkan hatinya dengan zikrullah, dengan mahabbah dan zuhud terhadap dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang menghidupkan Rasulullah di dalam hati kita. Kata Syekh Nur, untuk menuju kepada Allah itu engkau hidupkan Rasulullah di dalam hatimu. Engkau hidupkan yang mati di dalam hatimu dan engkau matikan yang hidup di dalam hatimu, kata Syekh Nur. Apa maknanya? Yang hidup dalam hatimu adalah egomu, kesombonganmu, keakuanmu, matikan itu. Lalu engkau hidupkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita mendengar ayat Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika engkau benar-benar mencintai Allah, seolah-olah ditantang. Jika engkau benar-benar mencintai Allah, maka ikuti aku.
Ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika engkau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada di dalam hatimu Rasulullah, ada kecintaan kepada Rasulullah SAW. Engkau menghidupkan sunnah-sunnahnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setiap harinya, dari engkau bangun sampai engkau tidur lagi. Dari engkau mengatakan Alhamdulillah badama amatana wa ilaihin nusyur sampai engkau tidur lagi. Bismikallahumma ahya wa amut. Engkau mengatakan, menghidupkan semua sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dan tiada orang bersamamu. Karena engkau melakukannya dengan ikhlas, karena mahabbah, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Syekh Nur berkisah, fattabi'uni, kemana katanya? Dia bilang, ikut ke samudra cintanya Allah. Maka insya Allah dengan barakah umur dan rezeki kita, mudah-mudahan dipertemukan dengan pertemuan selanjutnya. Saya akan berbicara insya Allah mutiara yang ketiga daripada untian mutiara hikmah Syekh Nur Kabani, yang berbicara tidak ada pintu lain menuju Allah kecuali melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wabil hurmatil habib wabil hurmatil al-fatihah.